Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ananda, NIM 202104302665 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf A. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf A sampai Z. Selanjutnya, huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, O, dan U. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Keterangan huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dari keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yaitu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan AOI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Next. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Next. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salaf Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Potjang Bore menggelorkan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DB seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan era ait labora berarti dan. Next. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai kata kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. B. Kata berimbun. Himpunan awalan, sisipan, akhiran, dan serta gabungan awal dan akhiran ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, berjalan. Bentuk ulang. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung dalam kurung skrip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, itu kan bentuk diulang-ulang. Next. Gabungan kata. Unsur gabungan kata lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua. Next. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya buah, main, niat. Next. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Cincin itu terbuat dari emas. Next. H. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkat, yaitu misalnya A. H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Next.
I. Angkatan dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor angka Arab. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, C 100, D 500, M 1000. Next. C. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan ny. Kata ganti kau dan ku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutnya, sedangkan ku, mu, dan ny ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca. Rumahnya sedang diperbaiki. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Next. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Next. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet. Bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Next. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kita penghubung atau menyelesaikan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik, tanda titik koma, anak masih membaca buku, titik, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Next. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Next. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagi kata yang dipenggal oleh pengganti baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga ca titik hubung ra. Itu kan tanda hubung dipisahkan. Baru titik-titik. Next. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang membantu penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh lain, keberhasilan itu tanda pisah kita sependapat, tanda pisah dicapai kita mau berusaha keras. Next. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Next. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Buneken. Tanda seru. Tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan dan bagian dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan. Tanda elipis di titik akan diteliti lebih lanjut. Next. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, tanda petik mereka atau mati. Tanda petik seru Bung Tomo dalam pidatonya.
kerjakan tugas ini sekarang, itu kan menggunakan tanda petik. Kata petik tunggal, tanda petik tunggal dipakai untuk menjapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya tanya dia, terus tanda petik ku dengar bunyi kering-kering tadi. Next. Tanda kurung dipakai untuk melengkapi tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Tanda kurung siku dipakai melengkapi huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang tulis orang lain. Misalnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan, itu menggunakan tanda kurung siku. Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Next. Tanda garis miring dipakai untuk nomor surat, nomor pada alamat, dan pembedaan masa 1 tahun. Misalnya nomor 7 tanda miring PK tanda miring 2 tanda miring 2013 atau tahun ajaran 2012 tanda miring 2013. Tanda penyingkat atau aprosoruf, tanda ini penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia akan kusurati. Aprof kan akan. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, penyerapan unsur dari bagian bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Cina, Inggris lainnya, berdasarkan taraf integrasinya. Next. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan dalam sebuah berikut. Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Next. Terima kasih hasil presentasi saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.